Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ngantuk? Ngantuk gak? Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa habibihi Sayyidina Muhammadin من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى له الحمد وله الثناء فيما أسرى به حبيبه نشهدكم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم بارك عليه. Siap dengerin kisah Isra Mi'raj? Yang sama-sama kita hormati pengurus pesantren, para kiai, para masyayikh, para guru, wali santri, jamaah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mumpung sampit belum terlalu panas, karena kalau siang nanti panas sekali ya. Heran juga nih sampit ini ya. Kok panas sekali. Semoga hatinya dingin semua ya. Sebelum kita mengurai tentang kisah Isra Mi'raj sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah, mari kita baca suratul Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para nabi, para sahabat tabi'in, sampai kepada guru-guru kita, orang tua kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. Sebelum mulai, yang ngobrol-ngobrol, ayat tentang Isra, surat apa? Ya, Al-Isra ayat berapa? Ayat 1 beneran? Beneran ayatnya ayat 1? Coba, ayatnya hafal nggak? Hafal nggak? Coba baca. Subhana Oke. Awas, kalau nanti ada yang ngobrol saya minta bacain ayatnya. Bukan lagi Al-Isra ayat 1, Al-Baqarah ayat 300. Gak ada kan? Ya, karena gak ada jadi gak usah dibacain. Tapi kalau ada, awas kalau kalian ngobrol ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi Sayyidina Muhammad. Begitu adab kita menyebut beliau. Kenapa disebut Sayyiduna atau Sayyidina? Karena beliau sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid. Apa arti sayyid? Penghulu junjungan, pimpinan. Aku adalah sayyid waladi Adam, anak keturunan Adam. Halo, ini keturunan siapa nih? Yang ngobrol-ngobrol tuh. Kamu keturunan apa? Keturunan monyet apa Adam? Katanya kata Darwin manusia ini keturunan, bukan keturunan, evolusi dari kera. Itu yang ngobrol keturunan kera kali ya? Halo, bocil. Mau dengerin kisah nggak? Kalau nggak saya pulang nih, pulang ke Jakarta nih. Kalian kalau ngobrol keluar ya, biar saya bapak-bapak, ibu-ibu aja. Oke? Sayyidina Muhammad mengatakan, aku adalah sayyid waladi Adam. Aku adalah pemimpin junjungan semua manusia. Hadis ini dikalamkan beliau dalam hadis Sahih Bukhari ketika para sahabat, ada yang 1-2 sahabat meragukan adab-adab kepada beliau. Ketika manusia sedang mencari bab syafaat, mereka sedang melebih-lebihkan Nabi fulan,
Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Maka di riwayat itu ditambahkan, pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW, ayahnya siapa namanya? Abdullah. Tapi dalam ilmu kerohanian, kata bin hilang, Muhammad bin Abdullah, binnya hilang, Muhammad Abdullah. Karena beliau sendiri mengatakan, ana Abdullah wa rasuluhu, akulah hamba Allah, akulah Rasulullah. Sehebat itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan ilmu, tapi tidak ada satupun orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Satu kali beliau bercerita, malam-malam kata beliau, aku sedang tidur-tiduran di rumah salah satu keluarganya namanya Ummu Hani. Sekarang rumah Ummu Hani itu sudah bagian dari Masjidil Haram. Kalau dulu di luar Masjidil Haram. Sedang tidur-tiduran, tiba-tiba kata Sayyidina Muhammad SAW, turun ada dua makhluk bersayap dari atas. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih, bukan cerita palsu. Ini cerita langsung dari imam yang dapat menjamin kevalidan ceritanya. Orang itu kemudian dilihat bersayap, ternyata dia adalah orang yang dulu datang kepada Nabi waktu Nabi masih kecil, umur 5 tahun. Orang itu nanya, siapa si itu orangnya? Jadi umur kan berapa nih? 11. Wah, ini udah balik sebagian ya. Sebagian udah balik. Sayyidina Muhammad kecil, waktu masih kecil lagi main-main, tiba-tiba didatangin oleh orang bersayap juga. Si orang bersayap itu bertanya ke kawannya, ini orangnya. Besok datang lagi, ini orangnya. Kata kawannya, iya. Yang ketiga, hari ketiga, kawannya nanya lagi, emang ini orangnya? Betul, ini orangnya. Akhirnya diambil oleh orang yang pertama, lalu dibeleh oleh orang yang kedua, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dibersihin. Ternyata sekelas Nabi Muhammad masih ada noda hitam di kolbunya. Kalau bapak-bapak ini gimana nih? Nodanya ada 2. Itu sekelas Nabi Muhammad masih ada. Waktu beliau sebelum Isra Mi'raj dizahirkan itu nodanya. Nabi Muhammad kecil itu sudah dibersihkan jantungnya yang berkait dengan kolbunya. Lalu dibalikin lagi, karena yang berdua yang bekerja ini bukan manusia biasa, dia bukan manusia, dia hanya menyerupai manusia. Sebenarnya 2 makhluk ini adalah Jibril dan Jibril makhluk dari tanah, apa dari api, apa dari air, apa dari udara, apa dari cahaya. Kalau cahaya kecepatannya gimana? Cepat sekali, sehingga tidak ada yang luka di tubuh Sayyidina Muhammad SAW. Itu ceritanya panjang, tapi saya ringkas ya. Pendek cerita, beliau diambil lagi oleh orang yang sama, tapi malaikatnya nggak tambah tua. Nabi Muhammadnya sudah tua, sudah mulai umur hampir 50, kira-kira 57 tahun. Umur 47 tahun, kira-kira umur 47 tahun, yang tadinya masih 5 tahun, sekarang udah 47. Malaikatnya wajahnya masih begitu. Jadi bapak ini yang nggak mau menua jadi malaikat aja. Tapi nggak bisa ya, nggak bisa. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, tiba-tiba aku diambil oleh 2 malaikat ini, dan dadaku dibedah lagi seperti dahulu waktu masih kecil, dan dikeluarkan ada 2 noda hitam. Nabi masih punya noda hitam? Bayangkan, kalau saya dicek kayaknya nodanya bukan 2 lagi, 2 juta. Kalau ente gimana? Yang ngobrol-ngobrol tuh, noda ngantuk, noda malas,
berharap semoga banjir sampit gitu kan, biar nggak sekolah katanya. Ya, anak-anak tuh senang kalau banjir, nggak mau sekolah dia. Sekarang nih Kalsel Kalimantan Selatan lagi banyak banjirnya. Kalau anak-anak happy aja, yang nggak happy yang kena setrum di Jakarta. Ya, kita doakan semoga yang kena setrum dihitung syahid ya, amin. Siapapun yang kena musibah Allah kemudian ridhoi mereka, amin ya rabbal alamin ya. Nabi Muhammad dibersihkan kolbunya. Bayangkan sekelas Nabi Muhammad dibersihkan, kalau udah bersih dibersihin lagi jadi apa? Jadi bercahaya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya, dikembalikan lagi jantungnya. Kata beliau sebelum dikembalikan, aku melihat Jibril bawa air, isinya iman dan hikmah. Isinya apa? Iman dan ternyata di alam malaikat air itu simbol dari dua tadi, iman dan hikmah. Makanya kalau orang mimpi nih terus dikasih air putih, berarti itu iman dan hikmah. Kalau dikasih susu berarti dikasih ilmu. Kalau dikasih khamar berarti dikasih mabuk hakikat. Ya. Riwayat tidak populer, tapi apa yang membedakan Nabi Muhammad dengan para nabi, terutama Nabi Isa? Kenapa ada nabi umatnya sembah dia? Nabi Muhammad, kata beliau, ini kan versi riwayatnya lebih dari 7 versi yang diberikan. Dia Nabi waktu diterbangkan sampai ke Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Aqsa, ini kita ringkas sebentar, kita loncat, ditawarkan air, khamar, susu. Beliau pilihnya apa? Pilihnya apa? Air, khamar, susu. Pilihnya apa? Nabi Muhammad dibersihkan pakai air. Waktu ditawarkan 3 itu, pilihan beliau apa? Susu. Maka beliau menyebut dirinya, aku adalah pusat ilmu, kota ilmu. Beliau tidak pilih khamar. Berkatalah Imam An-Nablusi ya, seandainya Nabi Muhammad pilih khamar, maka umatnya mabuk cinta kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Mabuk cinta kepada Rasulullah, lalu menyembah Rasulullah SAW. Seperti terjadi di sebagian nabi terdahulu. Ada nabi-nabi yang disembah umatnya. Itu yang mengajarkan itu bahwa Nabi Muhammad atau nabi-nabi terdahulu itu adalah Tuhan. Itu mereka sudah menyimpang. Mereka meminum khamar simbol itu. Hilanglah pikirannya, yang nyata hanya cintanya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak memilih khamar. Ini kan bukan alam zahir ya, ini alam rohani. Jadi air, susu, khamar itu hanyalah simbol. Ya. Nanti di sorga khamar halal. Khamar itu artinya apa? Khamar. Ada yang tahu arti khamar? Minuman keras, minuman yang memabukkan. Di sorga kata Nabi SAW ada mata air dari susu, mata air dari madu, mata air dari khamar, mata air murni mineral. Dari 4 mata air mengalirlah sungai-sungai. Bagi orang yang tidak menahan diri, tidak meminum yang haram di dunia, nanti dia minum yang khamar tapi tidak memabukkan di sana nanti. Insya Allah. Adapun khamar yang dilihatkan kepada Nabi waktu malam Isra dan Mi'raj itu khamar simbol. Ini yang dikatakan Sayyidina Syekh Jalaluddin Rumi. Apa kata beliau? Jika orang mabuk karena khamar zahir, minuman keras yang zahir, apalagi dengan minuman keras batin, yaitu ma'rifat kerinduan kepada Allah. Jadi nabi-nabi ini kalau mengajarkan kerinduan kepada Allah, bisa-bisa umatnya menyembah dia. Nah, inilah yang bahaya. Kenapa ada satu majelis, satu kelompok itu mengkultuskan guru? Karena si guru terlalu mengumbar ilmu hakikat.
Nah, kita harus balance. Kita harus bahas syariatnya, harus bahas thariqahnya, harus bahas akidahnya, harus bahas adab-adabnya. Tidak boleh nanggung-nanggung. Sehingga seorang kalau mendengarkan pengajian begini tidak salah mengkultuskan guru, mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke Mekah, ya. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku dibedah dadaku, dibersihkan, lalu Allah tuangkan ke dalamnya hikmah dan ilmu. Setelah itu dimasukin lagi. Makanya kata Anas bin Malik, ra'aitu, aku melihat bekas luka di dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengatakan, ya, Allah mendatangkan kepadaku melalui dua malaikat ini satu kendaraan yang kita sering sebut. Apa nama kendaraannya? Buraq. Buraq itu dari bahasa Arab barqun, berarti secepat kilat. Belum ada hari ini kendaraan secepat buraq. Sejauh mata memandang dia sampai. Saya tidak tahu ini pandangan Nabi Muhammad apa pandangannya buraq. Maka pilotnya anak Jibril, belakangnya awaknya, di tengah Nabi Muhammad SAW. Terbanglah mereka. Ini satu versi riwayat. Tapi riwayat yang kemudian sering diceritakan para ustadz hanya riwayat Nabi Muhammad dengan Jibril. Padahal banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau bersama dengan Jibril, bersama dengan Mikail, ya. Kalau yang mau mendalami silakan baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir atau kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir, Imam Ahlus Sunnah zamannya. Oke? Kita enggak ceritakan perdebatan hadisnya karena itu urusan orang kampus ahli hadis. Kalau saya ceritakan di sini pulang-pulang beruban, kolbunya nanti bernoda karena kesel dengerin saya bahas hadis nanti. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diterbangkan. Kata beliau itu buraq. Enggak ada riwayat yang menyebutkan mukanya muka manusia, enggak ada. Hadis hanya menyebutkan dia buraq. Dia dabah seperti hewan, lebih rendah dari kuda, lebih tinggi dari himar. Himar itu keledai, ya. Nabi tidak sebut jet. Sahabat nggak paham. Nabi nggak sebut itu pesawat, para sahabat nggak akan paham. Nabi sebut satu kendaraan lebih kecil daripada kuda, lebih rendah daripada, ya. Itu ada mobil baru Cina atau apa namanya, Xpeng apa? Itu dia pameran tahun lalu, dia sudah buka ada kendaraan motor terbang, mobil terbang, sudah ada. Saya lihat ukurannya, kita kan kalau ngelihat begitu ingatnya hadis Nabi. Nggak tahu kalau orang mungkin, wah hebat ya orang Cina, ya itu urusan mereka lah. Kalau saya ngelihat begitu tuh ingat riwayat-riwayat Nabi. Oh, barangkali ini yang Nabi maksud. Ya, mirip-mirip lah. Tapi lebih canggih buraq lah, ya. Tidak terlalu tinggi. Kuda itu jangan bayangkan kuda dolman. Ini kuda perang. Kuda perang itu tinggi-tinggi. Himar lebih rendah lagi. Antara itu. Sayyidina Muhammad SAW tidak sebut Jibril sebagai pilot. Gak sepaham sahabat. Pilotnya Jibril gitu. Pramugaranya Mikail gak paham. Ini bahasa saya. Karena antum gak akan paham bahasa padang pasir. Ya. Kita pakai bahasa Indonesia dengan permisalan yang pas. Insya Allah. Terbanglah mereka. Kata Nabi apa tadi? Di mana pandangannya jatuh, di situ dia turun mendarat. Turun pertama, turunnya di negeri yang banyak kurmanya. Kalau di Hijaz, di Saudi hari ini yang banyak kurma, daerah Makkah apa Madinah? Makkah apa Madinah? Emang di Madinah? Emang di Makkah? Emang di Taif? Bingung. Makkah apa Madinah yang ada kurmanya? Madinah. Mekah itu batu lembah.
Itu jangankan kurma, rumput aja susah tumbuh. Tapi sampai hari ini Mekah tidak pernah kekurangan buah. 24 jam, never sleep, never die. Itu kota nggak pernah tidur, nggak pernah mati. Ya. Madinatul la tamut abadan. Ya. Itu kota yang nggak pernah mati. Itu kota apa? Kota Makkah. Nabi sampai waktu itu nggak ada di daerah Hijaz yang banyak kurmanya kecuali satu kota namanya Yathrib. Apa nama kotanya? Yathrib. Yathrib ini nama pendiri kampung. Cuma mungkin dia dulu paganis, penyembah berhala. Nabi tidak suka. Tapi Nabi baru mampir. Apa kata Jibril? Ya Muhammad sholli rakaatain. Hei Muhammad, sholli 2 rakaat. Shalla rakaatain. Maka sholalah beliau 2 rakaat. Selesai sholat, Nabi Muhammad SAW dikhabarkan Jibril, wahai Muhammad, inilah tempat satu hajir ilaiha. Kamu akan hijrah ke tempat ini. Ini 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW sudah diberitahu bahwa beliau akan hijrah ke situ. Lalu beliau terbang lagi. Nah, ini dalil kalau sampai di satu tempat yang baru, sholat 2 rakaat. Saya tidak melihat ada orang mengamalkan ini kecuali jamaah tabligh dan sebagian orang-orang sufi. Udah jarang orang amalin sunnah ini. Terbang lagi, ya. Kata beliau, perhatikan, kisah Isra Mi'raj itu banyak yang tidak sahih, tapi boleh diceritakan karena tidak berkaitan dengan akidah. Di mana banyak tidak sahihnya? Antara beliau terbang sampai turun, dikisahkan beliau melihat ini, melihat itu, melihat ini, melihat itu. Cuma Al-Fakir kami tidak menganggapnya sahih, maka saya tidak menceritakannya. Bagi kita cukup ceritakan yang benarnya saja. Adapun yang lain itu bumbu-bumbu lah, ya. Sampailah beliau di negeri Nabi Musa. Ternyata Nabi Muhammad SAW ditunjuki oleh Jibril, ini loh kuburan Nabi Musa. Itu kuburan, orangnya udah mati belum? Nabi Musa udah mati. Secara zahir, apa kata beliau? Ra'aitu Musa fi qabrihi yusalli. Aku lihat Nabi Musa tidak seperti yang orang kira mati, tapi dia lagi sholat di dalam kubur. Jadi para nabi, para wali kalau meninggal dia ngapain? Nabi, wali, kalau dia meninggal dia ngapain? Dia sholat. Sholatnya gak cari pahala lagi, karena pahala sudah selesai di dunia. Lalu untuk apa para nabi, para aulia, wali Allah sholat di dalam kuburnya? Mereka hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut kata guru-guru tua dulu, matikan diri sebelum mati. Maksudnya kalau kamu sholat jangan cari pahala lagi. Sholat itu mencari rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kawan saya, dia seorang ahli kesehatan, itu nyindir kawan kita gak sholat, dikira saya gak sholat juga sama dia. Kurang ajar juga nih orang, ya. Terus cara nyindirnya bagus. Saya ini ustadz, kalau gak sholat rasanya jauh kepada Allah, rasanya Allah jauh sekali. Tapi karena saya lagi di terapi, saya biarin aja, ya. Karena kita di terapi dia gak mau dibayar. Takutnya kalau kita kritik dan kita luruskan sebelum selesai, dia terapi saya gak beneran. Takut kita ditusuk-tusuknya, bukan lagi pakai akupuntur, pakai pisau. Akhirnya saya biarin aja, saya biarin. Udah mau selesai, baru kita bilang maaf mas. Sejak kapan sholat kita menambah dekat Allah? Satu. Saya mau nanya lagi yang kedua. Sejak kapan Allah itu jauh? Allah pernah jauh gak? Apa kata Allah? Apa kata Allah?
tentang dia dekat atau jauh? Ada ayatnya enggak? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia daripada urat nadi. Urat nadi itu zahir, Allah itu maha batin. Allah lebih dekat dari itu semua. Allah itu juga zahir. Zahirnya adalah dia memberikan hidup kepada si nadi ini. Maka Allah itu lebih dekat kepada manusia daripada diri dia sendiri. Berarti Allah pernah jauhkah dari kita? Pernahkah Allah berpaling dari kita? Yang ada kita berpaling dari Allah. Pernahkah Allah jauh dari kita? Enggak, tapi kita yang merasa jauh dari Allah. Akhirnya saya bilang, bang, yang benar itu dalam ajaran Islam, sholat itu hanya menumbuhkan rasa dekat, mengulang-ulang rasa dekat. Allahnya tidak pernah jauh. Nah, ini Bapak Ibu yang lagi rajin sholat, rajin majlis, jangan GR Allah tambah dekat. Allah mah selalu dekat. Yang rasa dekatnya itu yang tambah. Itu yang disebutkan di hadis. Siapa yang mendekat kepadaku 1 jengkal, aku mendekatnya 1 depa. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Itu pada rasa. Allahnya mah maha abadi, maha tidak berubah selama-lamanya. Kembali ke yang tadi, Nabi Musa ngapain di dalam kubur? Salat. Yusalli fi qabri. Kata beliau, Nabi Muhammad, kalian kalau mau, aku bisa tunjukkan makom dia sekarang. Berarti ada makam asli Nabi Musa. Nabi Musa ini berapa ribu tahun ya sebelum Nabi Muhammad? Adalah mungkin 1000-an ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam lanjutkan terbang ke satu kampung namanya Bait Lahmin atau Bethlehem, tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Yang sudah ke Palestina paham ya. Jadi Palestina ini Bapak Ibu, daerah konflik itu namanya Gaza. Itu sekitar 70 kilo dari Al-Masjidil Aqsa. Karena dia masuk bagian Palestina diperebutkan. Yang berebut tidak hanya Israel dengan Muslim, yang berebut juga sesama Muslim. Nah, panjanglah cerita itu ya. Itu Bethlehem, disebutkan bahwa disitulah Nabi Isa lahir. Nah, coba di hadis Bukhari tidak disebutkan detailnya. Nabi juga sholat di situ, lalu terakhir terbang lagi, sampailah di Al-Masjidil Aqsa. Zaman itu belum ada namanya ilmu memarkir, belum ada. Tapi Nabi markir. Pas masuk, apa yang terjadi? Semua arwah para nabi sudah ada di dalam masjid. Ada yang sudah pergi ke Aqsa? Sudah ada sebagian? Alhamdulillah. Itu masjid yang aslinya yang di bawah, bukan yang di atas. Yang di mana? Yang di bawah. Itu Sayyidina Muhammad SAW masuk, para nabi jumlahnya 124.000 ya. Bukan bangunan-bangunan sekat itu. Jadi seluas semua tanah itu, itulah Al-Masjidil Aqsa. Beliau masuk ke perkarangan Al-Masjidil Aqsa, itu jumlah para anbiya 124.000 termasuk beliau, ada semua. Ngapain? Kata Jibril, sholli rakatain. Kamu imam, mimpin para nabi. Dalam ilmu hadis, nih dengerin. Dalam ilmu apa? Dalam ilmu hadis, orang yang jumpa Nabi Muhammad SAW disebut gelarnya sahabat. Apa sebutannya? Syaratnya beriman dan tidak pernah kufur atau munafik, meninggal dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Saya cek ada 12 nabi yang berdoa yang pakai hadis. Berarti nabi yang lain gak kedetek riwayatnya. Ada sekitar 12 nabi berdoa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 ini mewakili 124.000 yang lain. Ternyata semua nabi berdoa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa pernah jadi makmum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan. Ruh mereka Allah kembalikan ke dunia sesaat,
dan mereka diizinkan menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil orang yang masih hidup berjasad memimpin sholat orang sudah meninggal. Ini dalilnya. Khurafat atau tidak? Enggak. Ini hadis Sahih Bukhari. Ini hadis Sahih Muslim. Mengingkarinya fasik. Kafir tidak, fasik iya. Karena ulama meriwayatkannya dan mensahihkannya dan semua sepakat. Pernah ngimamin orang meninggal, Pak? Pernah? Yang hidup aja nggak mau, menteng gimana yang meninggal? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin semua para nabi. Maka secara ilmu hadis mereka dihitung sahabat. Oke, ada 4 nabi yang dua disepakati hidup, 2 disepakati diperdebatkan hidupnya hari ini. 1 Nabi Isa, 2 Nabi Idris. Itu 2 nabi masih hidup di langit. Nanti kalau waktunya masih ada kita kisahkan sampai ke sana harinya. Ada 2 nabi yang diperdebatkan hidupnya oleh ahli hadis, tapi tidak diperdebatkan hidupnya oleh ulama-ulama ahli rohani. 1 Nabi Khadir atau Khidir, yang kedua Nabi Ilyas. Coba ulangi. 2 yang disepakati hidupnya, Nabi Isa, Nabi Idris. 2 yang diperdebatkan hidupnya, Nabi Khidir. Yang memperdebatkan hanya ahli hadis. Kalau ahli hadisnya sufi seperti Imam Iraqi percaya, Zakaria Al-Ansari percaya. Zakaria Al-Ansari itu makbarah kuburannya dekat Imam Syafi'i. Kita kalau datang ke Mesir ada makbarah Imam Syafi'i, sebelah kanan masuk gerbang itu ada makbarah Imam Zakaria Al-Ansari, disebut Syafi'i kecil. Imam Zakaria, Imam Suyuti, Imam Sakhawi, Ibnu Hajar, Al-Iraqi, At-Tanuhi, terus sampai ke atas Syekh Abdul Qadir Jilani, semua sepakat Al-Khadir masih hidup. Tapi bukan itu masalahnya. Kalau di kalangan ahli hadis sebagian, Syekh Yasin Al-Fadad di Mekah mengatakan, wa indal muhaqqiqin, di kalangan ahli hakikat min ahli hadis, di kalangan ahli hadis Nabi Khidir masih hidup. Siapa yang ngomong? Syekh Yasin Al-Fadani, guru dari guru Abrar, guru dari guru Sekumpul, guru dari syekh-syekh semua orang Indonesia yang ngaji di Mekah di zaman itu. Beliau mengatakan masih hidup. Salah satu guru saya, murid beliau mengabarkan kapan jumpanya Syekh Yasin dengan Nabi Khidir. Setiap hari Jumat diceritakan. Oh, masih jumpa. Jadi di Mekah ini enggak semuanya juga Wahabi, Bapak Ibu, ya. Ahlus Sunnahnya masih kuat. Apalagi sekarang Muhammad Salman ini dia lemahkan Wahabi, tapi semua keulamaan dia lemahkan. Pendek cerita, Nabi Khidir masih hidup atau tidak? Ya, masih hidup kah? Masa Nabi Khidir disimbolkan pengemis? Kan banyak orang menyimbolkan Nabi Khidir pengemis, nah. Itu menghina Nabi Khidir tuh. Ngasihnya cuma 2.000, Khidir, aku kasih Khidir 2.000, ya salah. Enggak lah, ya. Nabi Khidir ini dia dapat merubah pesona dirinya sampai ribuan wajah. Kenapa? Karena dia lebih sakti dari jin dan syaitan. Itu sebabnya dia boleh nyamar jadi ngemis, dia nyamar jadi pejabat, dia nyamar suka-suka dia. Sunan Bonang berguru kepadanya. Sunan Bonang itu bukan orang Jawa asli, Pak. Sunan Bonang itu campuran Jawa, Arab, zuriat Rasulullah. Ayahnya orang Uzbek, kampungnya Imam Bukhari. Imam Bukhari wafatnya Semarkand, lahirnya di Bukhara. Punya anak namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak namanya Sunan Bonang. Syekh Maulana Makhudum Ibrahim. Wajahnya bukan wajah-wajah Jawa, wajahnya wajah-wajah Uzbek, Arab. Ngajinya sama siapa? Sama ayahnya, lalu ke Nabi Khidir. Begitu tertulis dalam sejarah yang tidak ada ulama Jawa yang menolaknya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya Nabi Khidir sekarang nabi atau sahabat Nabi? Apa statusnya?
Apa statusnya? Halo? Apa status Nabi Khidir? Sahabat? Kalau saya sebut Nabi Khidir salah nggak? Dalam hadis Bukhari disebutkan, kaifa antum, ya, bagaimana hebatnya kalian? Yanzilu Isa bin Maryam wa imamukum minkum. Nabi Isa turun, hadis Bukhari Muslim nih. Nabi Isa turun, imamnya bukan dia, tapi imamnya kalian. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Nabi Isa turun, gak jadi imam, gak bawa syariat baru. Nabi Isa, Nabi, tapi status dia apa? Apa status dia? Sahabat, kapan dia jumpa Rasulullah? Gak apa-apa, itu udah benar jawabannya. Tapi kapan dia jumpa Rasulullah? Waktu Isra Mi'raj malam pertama di Masjidil Aqsa. Yang kedua, ketemu lagi di langit kedua. Maka semua para anbiya statusnya kalau pakai ilmu hadis masuk sahabat, masuk umat. Kalau dalam ilmu yang umum, dalam ilmu salah dakwah disebut umat. Kenapa? Semuanya menjadi jamaah, menjadi makmum baginda Rasulullah SAW. Biasa hadis cuma dibaca orang, sekarang kita analisa. Ini beberapa hasil analisanya. Semoga kepalanya pusing. Saya nggak suka menceritakan yang palsu-palsu, apalagi yang gombal-gombal. Kita suka menceritakan hal yang dia sahih. Kalau ada yang sahih, kenapa pakai yang palsu? Betul nggak? Kalau ada yang sahih, kenapa pakai yang dhaif? Nyambung? Jadi Nabi Khidir statusnya apa? Bukan Nabi. Dia kita sebut Nabi Khidir, tapi dia bukan lagi dalilnya apa? Ana khatamul anbiya wal mursalin. Akulah nabi terakhir, rasul terakhir. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Maka jika Nabi Isa turun, statusnya wali, bukan nabi. Dia seorang nabi, Nabi Bani Israel. Tapi di umat Nabi Muhammad statusnya wali. Kata para imam kita, sungguhlah hebat. Nabi berkalam gitu, kaifa antum yanzilu Isa bin Maryam, bagaimana hebatnya kamu, maksudnya betapa hebat kewalian umat Nabi Muhammad. Nabi Isa turun, imam bukan dia, imamnya siapa? Imamnya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita ini orang Indonesia, negaranya maju belum, mundur tidak, disebut berkembang. Ya betul. Tapi insya Allah dalam bab agama orang Indonesia maju. Saya baru jumpa beberapa syekh saya dari Libanon, ya. Itu saya tanya-tanya beberapa syekh di Libanon, itu nggak ada madrasah agama, nggak ada SMP Islam Arafah, nggak ada Pak. Pesantren di Pulau Jawa itu lebih banyak dari sekolah umum swasta. Pesantren di Pulau Jawa jumlah santrinya melewati semua sekolah-sekolah negeri. Dan bayangkan, orang Islam para kiai nggak pernah minta proposal yang serius ke pemerintah, cuma asal-asal aja syarat-syarat aja, itu kiai-kiai nggak ada. Malah ada beberapa santrinya, pengurusnya, anaknya pakai proposal diusir. Ada yang kiai-kiai begitu. Orang Islam nggak pernah nyusahin pemerintah, nggak pernah. Ulama-ulama kita nggak mau nyusahin, baru belakangan muncul kiai-kiai proposal. Mohon maaf, semoga sekolah Arafah ini jangan suka begitu-gitulah ya, main sendirilah ya. Kiai-kiai kita dulu maju itu bukan bangunan yang besar dan tinggi, maju itu adabnya yang tinggi, ilmunya yang dalam. Jadi jangan terlalu nafsu bikin bangunan-bangunan tinggi ya, Bapak pengurus ya. Ibu-ibu komite, bapak komite, jangan terlalu banyak nuntut ini nuntut itu. Saya kalau jadi guru Pak, jadi kepala sekolah, mungkin sekolahnya mungkin banyak banget atau sepi banget. Loh kenapa? Itu kalau ada wali kelas wali santri agak rewel, ngatur-ngatur kita di pesantren, saya bilang ini, Pak, Bu, bawa aja anaknya pulang.
Ya, saya begitu kalau ngurus. Untung saya nggak kepala sekolahnya waktu itu. Yang kepala sekolah temanku, kalau rapat nggak mau ikut. Ya, dia nggak tahu gimana susahnya kita nyantri dulu kan. Dia nggak tahu gimana kita kalau dulu ngaji dipukul sama guru kita, nggak pernah balas, nggak pernah lapor, nggak ada kita lapor-lapor. Ini baru dikit korban bulian dikit yang disalahin gurunya. Udah ibu-ibu ya, kalau betul sayang sama anak, anak tuh jangan dibelain terus. Anak saya masuk pesantren, itu sama Pak. Entah dia yang salah, entah dia yang benar. Dipukul, yang mukul dia badannya kecil. Saya nggak pernah nuntut, nggak pernah nyalain gurunya, nggak pernah nyalain santrinya. Saya biarin aja. Orang tuanya WA kita bilang nggak usah balas, biarin. Ini resiko anak. Anak-anak saya juga emang kalau ngebully gila ya. Mungkin dia saling bully membuli, yang dibully sakit hati. Tangannya naik. Tapi saya tanya, kamu mukul dia juga? Iya dikit katanya. Itu biasa. Kita dulu Bapak ini waktu pulang SD sering tengkar nggak? Saya sekali 3 hari dulu nonjok orang Pak waktu SD. Terakhir kelas 1 MTSN. Nonjok teman sendiri. Kenapa? Mentang-mentang dia anak sepak takraw ya. Kita ditenang-tenang sama dia. Saya bilang, nanti pulang sekolah ada ring di belakang, kita tarung di belakang. Bener tarung, dia nggak tahu kalau kita ada belajar silat dikit kan. Wah, bener Pak, hancur mukanya. Saya nggak usah ceritain. Itu terakhir saya tengkar sudah. Kelas 1 MTS. Tapi dari kelas 1 SD sampai kelas 6 hampir tiap hari. Pulang-pulang kalau nggak ini yang bengkak, ini mata yang merah, kalau nggak ini yang bonyok, biasa. Makanya mohon maaf sekali, saya agak prihatin kalau ada orang tua terlalu manjain anak. Pulang-pulang sakit dikit-dikit yang salahin guru. Ada guru agak marah dikit dilaporin, astagfirullahaladzim. Sebegitu orang tua merugi dunia akhirat ya. Anaknya nggak akan jadi siapa? Nggak akan jadi apa-apa. Kenapa? Kita kalau dibully orang itu vaksin Mbak. Kita kalau dikata-katain orang, kita kalau tengkar, itu vaksin itu. Apakah dengan begitu anaknya mundur, atau anaknya bertahan, atau anaknya maju? Nanti coba lihat, yang sukses itu bukan anak juara 1-2, yang manja. Tapi mereka yang juara di lapangan, yang bisa bertahan hidup. Ini saksi mata, teman juara. Stres. Karena mau masuk kampus ini gak terima, masuk ini gak terima, stres. Merasa dirinya sudah overestimate. Jadi gila dia. Untung sembuh juga. Jangan terlalu, anak-anak kita nggak mesti pinter di kertas. Dia harus pinter di. Oke, kembali ke Nabi. Nabi Khidir itu seorang nabi. Betul? Tapi statusnya di umat Nabi Muhammad seorang Kenapa dia seorang wali? Nabi Muhammad bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, gitu ya. Jadi jangan terlalu mengkhurafat-khurafatkan Nabi Khidir. Saya ini Pak, alhamdulillah diizinkan Allah berguru dan belajar thariqat tasawuf. Tapi alhamdulillah guru saya mengajarkan al-aqlu wad-din wasiqani. Akal dan agama itu 2 hal yang mesti dipelihara. Walaupun ada pengalaman rohani, mukasyafah ini, saya nggak jadikan itu mengalahkan akal. Ya, nggak boleh kalah akal. Oleh karena itu di Quran kalimat untuk berpikir itu lebih banyak. Jadi kita bukan yang orang yang sibuk-sibuk ngayal-ngayal masalah rohani, enggak. Bagian terakhir nih ya, kayaknya nggak sempat kisah Isra Mi'rajnya lengkap. Terakhirnya agak panjang. Nabi Muhammad SAW kemudian diajak naik. Ini hadisnya terpisah dengan hadis yang tadi. Jadi hadis Isra Mi'raj itu Bapak Ibu ini bocorannya. Yang kenapa para ustadz bingung menceritakan Isra Mi'raj? Karena emang hadisnya nggak satu paket. Giliran ada satu kitab ngumpulin Isra Mi'raj, hadisnya campur-campur. Nah tadi kitab yang saya sebut itu sudah recommended. Qasasul Anbiya dan Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Dalam hadis yang terpisah Imam Bukhari
menyebutkan Mi'raj. Kenapa? Karena bagi ahli hadis Isra Mi'raj terpisah. Tapi bagi kita tidak. Nabi SAW mengatakan, lalu aku di Mi'raj. Apa arti Mi'raj? Diangkat. Apa arti Mi'raj? Kalau Isra, perjalankan malam hari, itu Isra. Kalau Isra, dari tempat di bumi ke tempat di bumi yang lain. Kalau Mi'raj, naik. Sayyidina Muhammad SAW diangkat ke langit pertama. Coba bayangkan langit. Sudah terbayang langit? Nah, itu baru langit dunia namanya. Sampai bintang-bintang, planet-planet, awan-awan. Hati-hati. Awan sampai ke bintang-bintang itu tempat tinggalnya, ya perbatasannya nanti ya tata surya kita inilah. Atau ada yang mengatakan atmosfer inilah, itu tempat tinggalnya jin dan syaitan. Makanya kalau orang belajar zikir tanpa guru, belajar ma'rifat tanpa guru, dibawa terbangnya ke langit palsu. Mohon maaf nih, maka orang kalau bikin cerita dewa-dewa, istananya di mana? Di awan kan? Karena dewa yang dia sembah itu bukan Tuhan, itu syaitan itu. Ya, kita nggak sebut agama tertentu loh Pak ya, nggak boleh tersinggung. Tersinggung aja, ntar kita debat. Kenapa? Masa Tuhan tinggal di awan? Yang ada itu di hadis yang sahih kita dapatkan, hadis Imam Muslim, ada dua jenis jin. Ada jin yang berubah-ubah, siluman, ya, atau jin-jin biasa. Ada jin kedua, jin yang lahu ajnihah, yang mempunyai sayap. Tambah banyak sayapnya, tambah sakti dia, berarti dia tua. Di mana tinggalnya? Antara langit dan bumi, di awan-awan, di puncak-puncak gunung. Kecepatannya cepat sekali. Dia bisa-bisa ngaku jadi Tuhan. Dia bisa bikin-bikin Pak, bisa bikin paras palsu, langit palsu. Ini hati-hati. Banyak orang hari ini belajar zikir, belajar ini, belajar itu, merasa sudah naik ke langit, merasa sudah sampai ke aras. Itu bohong ya. Jangan percaya. Katakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Ini tips. Siapapun mengalami pengalaman rohani, melihat alam-alam yang gaib, cukup baca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah itu langsung buyar kalau itu dari syaitan. Kalau itu hak, maka dia akan dikunci mulutnya untuk tidak mengumbarnya. Lalu Sayyidina Muhammad SAW menembus kampungnya jin dan syaitan itu. Ya, makanya ini hati-hati ya adik-adik yang anak-anak yang suka naik gunung. Hati-hati ya. Naik gunung kata Nabi, kalau kalian naik gunung jangan pernah bercerai, berpisah, bertengkar. Kenapa? Fa innaha manazilus syayatin. Karena itu tempat tinggalnya jin-jin setan, jin-jin usil. Karena ada kemarin yang umur 18, siapa namanya? Orang Jawa, Syafiq Ali. Dia ingin bantu temannya, terkilir, katanya begitu, turun mau cari bantuan, ternyata dia malah yang hilang. Sedihnya bukan main. Ya, gimana perasaan orang tuanya itu? Sedih bukan main itu. Jadi ini bukan larangan naik gunung Pak. Guru-guru, orang tua jangan larang. Juga anak naik gunung. Saya ini juga suka hiking di gunung. Alhamdulillah aman-aman aja. Malah kita naik motor ke gunung Pak. Trail. Ya nggak puas pakai kaki, pakai motor kita. Alhamdulillah ya, jatuh pernah patah juga di sini. Tapi bukan berarti berhenti. Ya. Terus jalan terus kita. Apa kata Nabi? Hati-hati di gunung. Itu tempat tinggalnya jin-jin setan usil. Jadi kalau kalian naik gunung, jangan ngomong yang jorok-jorok, jangan sombong-sombong, jangan berlaku yang aseksual. Yang paling penting, jangan bercerai. Kompak terus sampai ke atas. Sekarang naik gunung udah enak, udah ada penitianya di bawah, nggak usah sok-sokan bawa ransel ya, bayar aja. Ya orang tua, kalau anak-anak mau naik gunung, program unyu-unyu namanya. Bayar orang, bayar ransel. Kemah nggak usah bikin lagi, sudah dibikinin. Makanan dibikinin, jadi anak-anak kita nggak kecapean. Ya. Baik, Nabi Muhammad naik langit satu, jumpa Nabi siapa?
Nabi Adam. Nabi Adam itu ngeliat kalian, Nabi Adam tuh kalau ngeliat kalian itu nangis. Masa lagi ngaji ngobrol. Nabi Adam ngeliat ke kanan senyum, lihat ke kiri nangis, lihat ke kanan ditanya Nabi Muhammad, Jibril itu Adam ngapain? Dia kalau melirik ke kanan, dia lihat turunannya masuk surga, maka dia senyum. Oh, berarti pulang kampung. Pas lihat ke kiri, neraka, ya Allah, nggak berhasil pulang kampung. Sedih. Orang tua anaknya sengsara, sedih nggak? Maka siapapun yang maksiat hari ini, siapapun yang durhaka hari ini, siapapun yang syirik hari ini, siapapun bertengkar masalah agama, ini mau bener aja, udah hijrah masih tengkar aja. Ya, udah soleh masih tengkar aja berebut masjid. Cuma karena masalah sunnah dan bid'ah. Itu Nabi Adam sedih lihat begitu. Sedih beliau lihat begitu. Terus naik langsung, tapi ada yang menarik, waktu di pintu langit, ternyata langit itu ada pintunya. Itu malaikat penjaganya bertanya, siapa engkau? Kepada Jibril. Ana Jibril. Jibril udah hampir tiap hari turun, masih ditanya coba. Jenderal malaikat masih ditanya oleh malaikat kopral. Lu siapa? Kata Jibril, itu orang begitu nggak boleh dilawan. Jadi orang yang tugasnya jaga jangan dilawan, walaupun kita emosi dikit jadinya. Ya. Ikutin aja, ana Jibril, saya Jibril. Tapi orang begitu jangan kemudian dia tanya kita jawab begitu, tambahin penjelasan. Wa ma'i Muhammad, bersamaku Muhammad, wa qad bu'itsa ilaihi, dialah Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad bin Raden Fulan bin Fulan bin Fulan. Ini Muhammad nama gak ini? Ya, Muhammad. Tuh kan Muhammad Amin namanya. Bukan Muhammad Amin. Ntar malaikatnya nanya, itu Muhammad Amin orang sampit bukan? Bukan. Ini Muhammad al-mab'us, yang diutus. Kata yang jaga, marhaban ya Muhammad. Yang disambutnya bukan Jibril, yang disambut siapa? Jibril yang jaga, dia bilang, marhaban ya Muhammad. Selamat datang wahai baginda. Ternyata tugas dia, ini kata Syekh Yusuf An-Nabahani, Imam ahli sunnah dari Lebanon, guru Syekh Yasin Al-Fadani, tugas malaikat di pintu-pintu langit itu untuk menyambut Nabi Muhammad dan keluarga-keluarga Nabi Muhammad dan zuriat-zuriat Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad dan pewaris-pewaris Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu keluarga rohani, ya. Zuriat-zuriat yang zahir batinnya sama. Tugasnya marhaban, begitu aja. Terus naik langit kedua, jumpa Nabi siapa tadi? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini kita ringkas pendek-pendek aja. Nabi kedua ketemu Nabi Isa. Nabi Yahyanya sudah meninggal. Nabi Isanya masih hidup dengan jasadnya, diangkat sebelum berumur 33. Ya 22 lebih dikit, 32 lebih dikit mau 33. Ada yang umur 33 Pak di sini? Pak, berapa umurnya Pak? Waduh, udah lewat Pak. Ini Pak, berapa umurnya? 42. Nggak ada yang 33 nih umurnya. Antum berapa sono? 38. Ya, tua juga. 33 itu laki-laki lagi seger-segernya. Kalau kawin pengen banyak kawin tuh. Kalau kerja kayaknya kerja tuh habis kerja lagi begitu umur 33 tuh. Karena nanti umur 35 laki-laki punya hormon kelaki-lakian, testosteron itu menurun. Puncaknya di umur 33. Sayyidina Isa diangkat kira-kira umur segitu, lagi seger-segernya. Dan hatta al-yawm ma yataghayyar wa ma yashibu syaiba. Sampai sekarang beliau tidak berubah, wajahnya masih wajah yang dulu. Ya. Wajahnya masih wajah yang dulu. Jadi kalau ada jin yang hidup dari zaman Nabi Isa sampai sekarang dia bingung, aku menua kok Nabi Isa enggak menua, gitu nanti turunnya. Jadi jin itu Bapak Ibu, dia kalau enggak ada yang bunuh, enggak ada yang ngancurin, dia enggak mati-mati. Jin itu.
Kalau nggak ada dia masalah-masalah, rusak, sakit, apa dia nggak mati-mati. Jin itu. Jadi ada jin, kata Umar bin Abdul Aziz, tinggal di satu lembah, dia nunggu Nabi Muhammad. Dari Nabi Isa dia nunggu Nabi Muhammad. Umar bin Abdul Aziz wafatnya tahun 100 atau 101 Hijriah. Ketika datang ke lembah itu, jin ngomong, ya, lewat nggak tahu bagaimana caranya. Dia lagi nunggu Muhammad. Kata Umar, udah meninggal tahun 11. Terus kamu siapa? Aku pewaris ilmunya sallallahu alaihi wasallam. Langsung syahadat itu jin. Nunggu Nabi Muhammad bertahun-tahun nggak dapat. Makanya jangan berguru kepada jin kalau kecuali dia sahabat Rasul. Jangan ingin memperbudak diri kepada jin. Kenapa? Jin itu nggak lebih pintar dari manusia. Jin dan kita ini sama-sama makhluk. Oke? Sama-sama apa? Tapi bolehkah berbuat baik kepada jin? Boleh. Bolehkah ta'awanu 'alal birri wa taqwa? Boleh. Bahkan ada imam yang sangat kenceng masalah tauhid, namanya Ibnu Taimiyah, imam Salafi hari ini. Dia ini dibully karena berbeda dengan mayoritas ulama Ahlus Sunnah zamannya. Nulis kitab judulnya Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Syaitan. Perbedaan antara wali syaitan dan wali Rahman, wali Allah. Mana Haji Rahman? Nggak ada. Ada ya? Banyak Haji Rahman. Ini wali Ar-Rahman, Auliyaur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Apa kata beliau? Beliau ditanya, ma hukmul isti'anah bil jin? Apa hukum isti'anah bertolong-tolongan dengan jin? Ini yang jawab, yang nanya siapa? Muridnya Ibnu Taimiyah. Yang jawab Imam Salafi, Imam Ahlus Sunnah. Dulu kontroversi dengan beliau. Beliau masih Ahlus Sunnah juga, tapi kontroversial. Kontroversialnya ini akhirnya mengakibatkan dia dituduh macam-macam juga, sebagaimana dia nuduh orang juga macam-macam. Apa kata dia? Orang yang paling kenceng bab jin. La ba'sa bih. Boleh-boleh saja. Ngeri gak? Jadi bertolong-tolongan dengan jin boleh katanya. Makanya jangan heran beberapa perang-perang di Nusantara, di dunia Islam, itu yang ikut perang tidak hanya manusia, jin juga ikut perang, tapi jin-jin muslim. Yang gak boleh itu bersekutu dengan jin, itu gak boleh. Pendek cerita Nabi Muhammad SAW, di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya, langit ketika ketemu Nabi paling ganteng, Nabi Yusuf. Ada namanya Yusuf? Nama ente doang yang Yusuf, mukanya biasa aja. Apalagi? Ada Ustaz Yusuf? Ada Ustaz Yusuf? Mana Ustaz Yusuf? Lah, biasa aja. Yusuf itu kata Nabi, tampannya itu dari Jamalul Mustafa, dari indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah zahirkan. Makanya ibu-ibu sosialita itu gak bisa napas lihat beliau. Kata Nabi Muhammad, jamaluhu min jamali. Dia tampan, itu diambil dari tampanku. Bayangkan. Tapi yang tergoda hanya perempuan. Kalau Sayyidina Muhammad al-Jamal al-Jamil, keindahannya lahir dan batin, kekagumannya kepada beliau tidak hanya perempuan, laki-laki pun cinta, tapi cintanya bukan cinta syahwat. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak berani menatap Nabi langsung. Nabi kalau menoleh baru dia sanggup latap. Kalau beradu mata tidak sanggup. Umar sanggup natap sebentar habis itu nunduk. Utsman malunya bukan main. Kalau Ali lain, Ali kan besarnya sama Nabi, paling cincai sama Nabi, paling santai sama Nabi, karena dia sepupu Nabi, saudara angkat Nabi, mantu Nabi. Tapi giliran nanya urusan-urusan fikih malu. Jadi Sayyidina Ali ini kan laki-laki yang sehat, gampang terangsang dengan istrinya. Mohon maaf nih Bu ya, laki-laki kalau terangsang dalam ilmu fikih keluar satu cairan namanya mazi. Karena gak berani nanya, dia minta tolong sama Ubadah bin Samit ya. Siapa lagi sahabat satu, Mikdad. Mikdad, tolong tanyain ke Rasulullah, itu cairan apa? Najis gak? Wajib sholat, wajib mandi gak gitu. Jadi Sayyidina Ali yang begitu santai dengan Rasulullah,
urusan fikih dia malu tanya Nabi. Kenapa? Karena urusannya berkaitan dengan putrinya Rasulullah SAW. Sayyidina Yusuf. Ibu-ibu ini kalau ketemu Yusuf mungkin langsung mati kali ya. Serius, nggak sanggup, nggak ada orang Indonesia secakap Nabi Yusuf tuh nggak ada. Ya. Kata biniku wajahku sih tampan. Tapi dia nggak mati-mati tuh ngeliat saya tuh ya. Dia kalau pegang pisau tetap aja sakit. Itu ceknya begitu, bapak-bapak ini jangan sok cakep. Coba istri kasih pisau ya kan, kasih apel, lihat pandang kita. Dia gini-gini tangannya, kalau sakit berarti nggak ada Yusufnya, adanya Ucup. Bapak Ibu yang makan Allah, setampan-tampannya orang hari ini nggak ada yang setampan Nabi Yusuf. Tapi tampannya Nabi Yusuf itu hanya setengahnya tampan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi nanti tenang di padang mahsyar tampannya Rasulullah itu Allah zahirkan. Lihatlah orang yang paling tampan, yang kalau kita melihat kita seakan melihat nurullah di wajahnya, itulah wajah Nabi Muhammad SAW. Ya, yang Allah abadikan di Quran. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, Allah sebut wajah Nabi dengan wajhika fis sama. Itu penghormatan untuk Rasulullah SAW. Wajah engkau aku lihat ya noleh-noleh di langit. Langit ketiga, langit keempat, ketemu siapa? Nabi tadi yang bersama Nabi saya yang masih hidup. Nabi Idris itu sudah pernah belajar mati. Dimatiin sama malaikat maut. Habis itu minta jatah, kan aku udah mati. Gitu. Makanya dia sekarang punya kartu as. Syarat masuk surga kan udah mati. Kata Nabi Idris, aku kan sudah dimatiin. Habis dimatiin dihidupin. Nah, itulah pinternya Nabi Idris, Nabi paling cerdas sealam semesta. Tapi cerdasnya hanya separuh dari cerdas Nabi Muhammad SAW. Namanya di bahasa Yunani Hermes. Apa nama Nabi Idris? Hermes. Dari nama dia muncul satu ilmu namanya hermeneutik, ilmu tafsir orang pra-Islam yang sekarang di kolaborasi jadi kemudian ilmu hermeneutik, ilmu kontroversial. Nabi Idris orang yang pertama menemukan titik huruf aksara. Jadi dulu bahasa Arab, bahasa Suryani, bahasa Ibrani itu belum ada tulisannya. Nabi Idris yang bikin titik, bikin ba, itu dia yang bikin. Sayyidina Idris ditinggal Nabi Muhammad SAW sampailah di langit kelima, ketemu Nabi yang jenggotnya paling panjang. Nabi siapa? Halo Ustadz, jenggotnya paling panjang namanya Nabi siapa? Nabi Wah, kamu cerdas sekali nak. Nanti dapat hadiah lah ya. Muhammad Amin ya. Nama Nabi siapa? Nabi Harun. Nabi Harun ini disetarakan oleh Nabi Muhammad dengan Ali. Kata Ali, jadi Ali bin Abi Thalib, semua sahabat Nabi sudah dapat saudara angkat. Tiba-tiba Sayyidina Ali yang gak pernah nangis, orangnya keras, tegas, berpendirian, datang ke Rasulullah gak tahan nangis. Ya Rasulullah gitu loh ngomongnya. Loh, kenapa kamu nangis? Apa kata Nabi? Akhaitan nas, engkau telah persaudarakan banyak orang, sedangkan aku tidak ada saudaranya. Sedih Sayyidina Ali. Di hadis Sahih Bukhari, Nabi berkalam, Ya Ali, atarda an takuna bimanzilati Harun min Musa. Apakah kamu tidak ridha, tidak senang posisimu seperti posisi Nabi Harun pada Musa? Paham? Cuma nggak ada Nabi lagi setelah nabimu. Tidak ada Nabi bersama Nabi Muhammad, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Khidir datang ke Nabi Muhammad, statusnya sahabat. Katanya ada Nabi Daniel masih hidup zaman Nabi Muhammad hidup, itu statusnya langsung jadi wali. Bukan lagi Nabi. Naik ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa, Nabi yang modusnya sangat tinggi, tapi modusnya sangat baik. Hanya ingin jumpa orang yang jumpa Allah. Terakhir ketemu Nabi Ibrahim langit ke-7. Apa kata beliau? Ini saya sampaikan di setiap musim Mi'raj.
Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, aqri' assalam minni ala ummatik. Tolong bacakan salamku, sampaikan salamku kepada umatmu. Ini umat Nabi Muhammad bukan? Umat Nabi Muhammad, antum semua dapat salam dari Nabi Ibrahim. Ya, salatu wassalamu alaika ya Sayyidina Ibrahim. Tapi salamnya Nabi ada misinya, ada pesannya. Apa kata beliau? Wahai Muhammad, ya, balligh ummatak, kulli ummatik, sampaikan kepada umatmu. Innal arda, ya, sesungguhnya innal jannata, sesungguhnya surga itu tanahnya subur, tapi enggak ada pohonnya. Maka hijaukanlah, suburkanlah, tanamlah pohon-pohon dengannya, dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini sekolah pesantren bukan? Mau pesantren tidak hanya luas tanahnya di dunia, saya menyarankan guru-gurunya, murid-muridnya memulai majelis pagi, sekolah pagi, zikir taman-taman surga. Apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika waktunya luang baca 100. Enggak usah pakai irama-irama. Cukup 10 jamaah, 90-nya baca sendiri-sendiri. Ya, mari semua kita tanam, ya. Begitu ajak baca subhanallah bihamdihi subhanallah 10 kali jamaatan, 90-nya baca sendiri-sendiri. Biar cepat selesainya. Kalau enggak minimal baca berapa? 10 itu cukup, ya, 10 pun cukup. Bapak Ibu yang bukan Allah, barangkali ini oleh-oleh untuk sekolah ini. Dan setahu saya orang yang zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, kalau itu orang nggak pernah miskin, kalau itu yayasan nggak pernah hutang, insya Allah. Kalau ada hutang pasti dibayar. Kalau itu ustadz nggak akan pernah jadi orang susah, walaupun memang hidupnya biasa-biasa aja, ya. Insya Allah berangkat umrohnya mudah. Orang PNS belum tentu berangkat umroh, dia udah berangkat umroh duluan. Ya, amin. Ya, insya. Gimana caranya? Tanam kebun-kebun surga, amalkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu orang kalau baca rohaninya sama sudah mi'raj. Cuma karena akal kita menahan, kita tidak merasakannya. Akal ini beruntung orang punya akal, sehingga rasa dia dibikin stabil. Jadi jangan senang kalau ada kawan bentar-bentar badannya melayang, rohaninya melayang. Jangan-jangan akalnya sudah lost, ya, jangan-jangan akalnya sudah kendor, ya. Orang paling berakal di alam semesta Nabi Muhammad, pengalaman rohaninya paling banyak, tapi akalnya paling kuat. Beliau bisa membedakan pengalaman mana yang pantas diceritakan, mana yang harus dipercaya, mana yang tidak. Semoga Allah Ta'ala memberkahi siapapun yang hadir, siapapun yang mendengar, apalagi anak-anak kita ini, ya. Jangan dimarahin banyak-banyak Pak, ya, disayangi banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala jadikan yayasan ini menjadi corong ahlus sunnah wal jamaah. Siapa tadi? Amin. Nah, Amin dapat hadiah ini nih, ya. Kalian nggak dapat hadiah. Barangkali itu dari kami. Kita baca kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salawat Badar. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. رسول الله وكل
Salamullah ala Yasin Habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hami wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Lebih kuat. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.